Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan salah satu bisa berdoa. Ya, Brak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke ya, belum pelajaran dimulai, kita absen terlebih dahulu. Muhammad Abdul Soleh Subadi, Muhammad Rafli Ramadan, Raffi Robani, Iksan, Fikri Novian, Abdul Soleh. Oke ya, hadir semua ya. Anak-anak sekalian, pada semester kemarin itu kan sudah selesai ya, ini masuki semester 2 ya. Nah, materinya itu akan kita bahas. Sebelumnya kita buka terlebih dahulu Al-Qur'annya ya. Buka Quran surat Al-Hasyr ayat 22. Sudah dibuka semua ya? Ya. Nah, kalian bisa mengamati, nanti saya akan membacakan ya. Bisa diamati, nanti saya akan mengajukan pertanyaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Oke ya, sudah saya bacakan. Coba amati terlebih dahulu kandungan dari surat Al-Hasyr ayat 22. Setelah kalian amati, yang terdapat di dalam Al-Hasyr itu ada apa? Terkandung apa? Asmaul Husna. Nah, kaitannya dengan pelajaran hari ini, kita akan mempelajari Asmaul Husna. Kita tahu bahwa Asmaul Husna itu ada berapa? 99. Nah, tetapi kita tidak membahas 99-nya, kita ambil 9 dari 99 itu. Yang pertama ada Al-Aziz. Yang kedua ada Al-Alim, Al-Adil. Yang ketiga ada Al-Qayyum. Nah, nanti saya akan membagi menjadi 3 kelompok. Kita lanjutkan dulu ya. Ini dibuat kelompok 1 ya. Kelompok 1. Untuk kelompok 2 apa? Yang Al-Ghafar. Selanjutnya Al-Basit. Yang ketiga An-Nabi. Nah, ini untuk kelompok 2 ya. Kelompok 3 apa? Ar-Ra'uf. Ra'uf. Selanjutnya Al-Bar. Al-Fatah. Nah, langsung saya bagi aja ya. Kelompok 1 Abdul Soleh sama
Tapi kelompok 2 Soleh sama Muhammad Rafli. Yang kelompok 3 Fikri sama Iksan. Nah, tujuannya apa kita mempelajari Asmaul Husna? Apa? Tujuannya itu untuk mengetahui arti dari Asmaul Husna, dalilnya, contoh-contoh dan fenomena yang ada di kehidupan nyata seperti itu. Nah, langsung saya itu aja ya, diskusikan untuk kelompok kalian ya. Bisa didiskusikan 5 menit ya. Bisa dimulai ya. Nanti saya panggil untuk maju dan menjelaskan. Nanti kalau yang maju di sini di depan 2 anak menjelaskan kepada teman-temannya, nanti saya akan menjelaskan dari kelompok 1 misalkan seperti itu. Oke ya, untuk kelompok 1 maju terlebih dahulu. Silakan dibaca hasil diskusinya. Al-Aziz artinya kekuatan Allah, keberkuasaan Allah. Misalnya menggerakkan matahari di atas kita. Al-Adil artinya Allah Maha Adil. Contoh adanya hari pembalasan amal perbuatan manusia. Al-Qayyum artinya Maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan zat lain. Terima kasih ya untuk kelompok 1. Kita tepuk tangan terlebih dahulu untuk kelompok 1. Silakan duduk. Nanti saya akan menjelaskan. Al-Aziz artinya apa? Artinya apa Al-Aziz tadi? Allah Maha Perkasa. Kalau kita kaitkan dengan fenomena alam, misalkan ada gunung meletus, ada tsunami, ada banjir, ada longsor, ada gerhana matahari, ada meteor jatuh, itu bagian dari Al-Aziz. Berarti artinya Allah itu Maha Perkasa atas segala sesuatu, atas segala apa yang ada di dunia, apa yang diciptakan oleh Allah. Yang kemudian Al-Adil. Al-Adil itu Maha Adil. Artinya Allah itu telah menggariskan kepada kita semua, menggariskan pada makhluknya itu dengan seimbang. Artinya ketika kalian hidup di dunia ini dengan kondisi seperti ini, itu Allah telah menggariskan. Berarti kita tidak perlu bingung karena Allah telah menggariskan itu semua. Nah, Al-Adil ini kalau diteladani, kita sebagai orang itu harus bersifat adil. Ketika kita membeli permen 3, terus teman kita ada 2, kita hanya mengasih 1, temannya itu otomatis yang 1 akan terzolimi. Nah, di situ kita harus berlaku adil kepada teman kita, pada sesama kita, pada orang tua kita, pada tetangga kita, seperti itu. Yang kemudian Al-Qayyum. Al-Qayyum itu artinya, ada yang tahu tadi Al-Qayyum? Maha berdiri sendiri. Artinya Allah itu tidak butuh zat lain untuk apa? Untuk menciptakan sesuatu. Artinya Allah Maha berdiri sendiri. Kalau dalam kehidupan nyata kita harus mandiri, karena kita punya kekuatan diri sendiri, tidak boleh menggantungkan kepada orang lain. Misalkan Iksan dikasih tugas, yang ngerjakan kok Muhammad Socil atau Muhammad Saleh. Nah, itu tidak boleh karena Iksan yang dipertanggungjawabkan untuk mengerjakan sendiri, tidak boleh menggantungkan. Nah, selanjutnya ada Al-Ghafur, Al-Basit, dan Hanafi. Kelompok 2 bisa maju. Silakan bisa dibacakan pada teman-temannya. Al-Ghafar Maha Pengampun, mengampuni orang-orang yang bertaubat. Al-Basit Maha Pemberi lapangan rezeki, ilmu pengetahuan. Al-Nafi Maha Pemberi manfaat yang diciptakan Allah, tidak ada yang sia-sia, semuanya ada manfaatnya. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 2. Kita tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, kita ke definisi Al-Ghafar. Allah itu Maha
pengampun. Artinya kalau setiap orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, kalau ia sungguh-sungguh bertaubat, maka Allah akan mengampuninya. Al-Basit artinya apa tadi Al-Basit? Membawa kelapangan. Artinya segala sesuatu yang telah direzekikan Allah, ilmu pengetahuan itu bagian dari kelapangan Allah kepada makhluknya. Anafi artinya apa? Anafi? Artinya sesungguhnya di dunia ini yang Allah ciptakan makhluk-makhluknya itu ada manfaatnya. Sekalipun itu berdampak buruk pada manusia, yang kita misalkan nyamuk itu ada manfaatnya ketika Allah ciptakan. Seperti ada ular kan kalau kita ketahui itu berbahaya bagi kita ya, tetapi itu manfaatnya lebih besar. Karena apa? Ketika ular itu tidak ada, otomatis tikus-tikus akan banyak, tidak ada yang memakan tikus. Nah, itu akan memutus mata rantai. Nah, yang ketiga ada Ar-Rauf. Ar-Rauf itu apa? Sama Al-Bar, Al-Fat. Silakan kelompok 3 bisa menjelaskan. Nanti kita bahas bareng-bareng. Ar-Ra'uf artinya Maha belas kasih. Allah memberikan belas kasih kepada makhluknya. Al-Bar artinya Maha memberi kebaikan. Segala kebaikan yang diterima makhluk adalah dari Allah. Al-Fatah artinya Maha membuka rahmat jalan bagi manusia untuk mencari karunia Allah di dunia. Oke, terima kasih untuk kalau volunteer. Kita tepuk tangan juga terlebih dahulu ya. Ar-Rauf artinya apa tadi Ar-Rauf? Maha belas kasih. Artinya kalau kita baca Al-Quran pasti ada Ghafurur Rahim, terus ada Raufur Rahim. Nah, seperti itu artinya Ar-Rauf, Maha Penyayang. Allah itu Maha Penyayang pada setiap apa yang diciptakannya. Kemudian ada Al-Bar. Al-Bar artinya memberi kebaikan. Artinya seluruh apa yang dikaruniakan Allah kepada kita itu adalah kebaikan Allah kepada makhluknya. Seperti itu. Al-Fatah artinya apa? Maha membuka. Artinya ketika kita bangun tidur, Allah turunkan rezeki pada kita, kita harus apa? Mencarinya di dunia ini. Nah, terima kasih ya untuk ketiga kelompok. Kita sudah membahas tentang Al-Aziz, Al-Qayyum, Al-Adl, Al-Ghafar, Al-Basit, Al-Nafi sampai Al-Fatah. Nah, itu semua kalau kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, yang terutama Al-Aziz, kita tidak boleh sombong atas semua yang kita miliki, karena ada Allah yang lebih perkasa. Karena Allah bisa meletuskan gunung, bisa mendatangkan tsunami ya. Kemudian Al-Adl, kita harus berlaku adil. Ada Al-Qayyum, artinya apa tadi Al-Qayyum? Al-Qayyum artinya berdiri sendiri. Artinya kita tidak boleh menggantungkan pekerjaan kita sendiri kepada orang lain. Artinya kita harus bisa mandiri. Kemudian Al-Ghafar, Maha Pengampun. Artinya kita tidak boleh jadi seorang yang balas dendam atau pendendam seperti itu. Ketika ada masalah dengan teman kita, otomatis kita harus memaafkan. Kemudian ada Al-Basit. Al-Basit itu adalah pemberi kelapangan. Nah, artinya Allah melapangkan semua apa yang telah Allah berikan kepada manusia. Kemudian An-Nafi. An-Nafi itu adalah Maha pemberi manfaat. Segala sesuatu yang diciptakan Allah itu ada manfaatnya. Seperti matahari diciptakan Allah, ketika matahari itu ada, itu manfaatnya apa bagi kita? Salah satunya, kalau teman-teman itu kalau menyuci itu harus dikeringkan. Nah, dikeringkan itu menggunakan matahari. Adapun kalau tumbuhan untuk fotosintesis seperti itu manfaatnya begitu banyak ya. Kemudian ada Ar-Rauf, Maha Penyayang. Artinya Allah itu sayang pada makhluknya. Al-Bar artinya apa? Al-Bar, memberi kebaikan. Nah, kita harus berlaku seperti ini, mengamalkan Asmaul Husna, mengamalkan Al-Bar. Kita harus menjadi orang yang baik. Kita harus mensedekahkan rezeki kita, mensedekahkan
ilmu kita seperti ilmu Al-Fatah, itu artinya membuka lapangan. Nah, Allah itu membuka rezeki, membuka karunia-Nya, menebarkan di seluruh penjuru dunia, maka kita harus mencarinya seperti itu. Oke ya, untuk pelajaran kali ini membahas tentang Al-Asmaul Husna, yang tadi dalilnya adalah di Al-Quran Al-Hasyr ayat 22 sampai 24 yang terdapat berbagai banyak Asmaul Husna itu. Semoga kita bisa dapat meneladani itu, menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk materi minggu depan itu materi apa teman-teman? Materi iman kepada malaikat seperti itu ya. Selanjutnya itu ketika kita cukupkan saja terlebih sampai di sini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Allahumma rabbana wa terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.